Dihina ayahnya sendiri karena nikahi pemulung, 4 bulan kemudian balasan menantunya bikin syok. Aku masih ingat hari itu seperti baru kemarin. Hari ketika aku pertama kali bertemu Raka di pasar tradisional dekat rumahku. Saat itu, aku sedang membantu ibuku membeli bahan-bahan untuk masakan malam. Aku melihatnya di sudut pasar, sibuk mengumpulkan botol-botol plastik bekas dan kardus-kardus tua ke dalam karung besar yang terlihat usang. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya bersinar dengan semangat yang sulit dijelaskan. Awalnya, aku hanya melihatnya sekilas. Tidak lebih dari seorang pemulung, biasa yang sering kulihat di pasar. Namun, entah kenapa, aku merasa tertarik untuk mendekatinya. Mungkin karena senyumnya yang tulus meski hidupnya jauh dari kata mudah. Saat aku menyapanya, dia balas tersenyum dan berkata, "Mbak lagi belanja?" Suaranya ramah, membuatku nyaman. Dari situ, kami mulai berbincang-bincang. Dia bercerita tentang dirinya. Seorang yatim piatu yang tinggal bersama neneknya, bekerja keras sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Aku mendengarkan setiap katanya dengan penuh perhatian, dan entah bagaimana hatiku mulai tergerak oleh kesederhanaan dan ketulusannya. Sejak hari itu, aku sering datang ke pasar hanya untuk melihatnya. Kami mulai bertemu lebih sering, dan hubungan kami pun berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap kali bersamanya, aku merasa damai. Tidak ada kemewahan atau janji-janji manis, hanya kejujuran dan cinta yang tulus. Meskipun aku tahu latar belakang kami sangat berbeda, aku tidak bisa menyangkal bahwa hatiku sudah memilihnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika aku memberitahu kedua orang tuaku tentang rencana pernikahanku dengan Raka, dunia seolah runtuh. Ayahku, Pak Hadi, langsung marah besar. Ia menggebrak meja makan saat aku mencoba menjelaskan bahwa aku mencintai Raka dan ingin menikah dengannya. "Kamu gila, Nisa. Apa kamu tidak malu? Menikahi seorang pemulung? Apa yang akan tetangga bilang tentang keluarga kita?" Bentaknya dengan suara menggelegar. Ibu hanya diam, menundukkan kepala, tak berani melawan ayah. Aku tahu ia juga kecewa, tapi ia tidak berani mengatakan apa-apa. Aku mencoba menjelaskan bahwa Raka adalah pria baik-baik, pekerja keras, dan sangat mencintaiku. Namun ayah tidak mau mendengarkannya. "Pemulung, Nisa, pemulung. Apa kamu pikir dia bisa memberimu kehidupan layak? Kamu ini anak tunggal kami, masa depanmu harus cerah, bukan gelap seperti hidupnya," ucapnya dengan nada sinis. Aku berusaha teguh pada pendirianku. "Ayah, cinta tidak melihat latar belakang. Aku bahagia bersamanya," kataku pelan tapi mantap. Namun, ayah hanya menggeleng-gelengkan kepala. Wajahnya dipenuhi kemarahan dan rasa malu. "Kalau kamu tetap nekat menikah dengannya, maka anggap saja kamu bukan anak kami lagi," ancamnya akhirnya. Hatiku remuk mendengar kata-kata itu. Tapi aku tahu, aku tidak bisa mundur. Aku mencintai Raka, dan aku percaya pada masa depan kami. Beberapa minggu kemudian, aku dan Raka memutuskan untuk menikah secara sederhana di kantor urusan agama. Hanya Bu Sari, ibuku, yang hadir di hari pernikahan itu. Ayah sama sekali tidak datang, bahkan tidak mengirimkan ucapan selamat. Ia benar-benar memutuskan hubungan denganku. Setelah pernikahan, kehidupan kami tidak mudah. Kami tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Setiap pagi, Raka pergi bekerja sebagai pemulung, sementara aku membantu neneknya menjual gorengan di depan rumah. Meski hidup kami sederhana, aku merasa bahagia karena memiliki Raka di sisiku. Namun, bayang-bayang penolakan keluargaku selalu menghantui. Setiap kali aku pulang ke rumah orang tuaku, ayah selalu menghina Raka habis-habisan. "Lihat kamu sekarang, Nisa. Jadi istri pemulung, hidup susah. Apa kamu puas?" katanya dengan nada merendahkan. Aku hanya bisa menahan air mata setiap kali mendengar kata-katanya. Tapi aku tidak pernah menyerah. Aku yakin suatu hari nanti, ayah akan melihat betapa berartinya Raka dalam hidupku. Aku juga yakin Raka akan membuktikan bahwa cintanya padaku bukanlah kesalahan. Meski begitu, beban yang kutanggung terasa semakin berat.
Setiap hari, aku harus berjuang melawan rasa sakit hati karena dihina oleh keluargaku sendiri. Kadang-kadang, aku bertanya-tanya apakah keputusanku menikahi Raka adalah langkah yang salah. Namun setiap kali aku melihat senyum Raka yang tulus, aku tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Cinta kami mungkin tidak sempurna, tapi itu cukup untuk membuat kami bertahan. Di tengah semua tekanan ini, satu hal yang pasti. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan terus berdiri di sisi Raka, apapun yang terjadi. Karena aku tahu, di balik segala kesulitan ini, ada harapan yang menanti di ujung jalan. Hari-hari setelah pernikahan kami terasa seperti berjalan di atas jembatan yang rapuh. Setiap langkah yang aku ambil selalu dipenuhi oleh ketidakpastian dan tekanan dari keluarga. Meski begitu, aku berusaha tetap tegar. Aku tahu, hidup bersama, Raka tidak akan mudah, tapi aku juga tidak menyangka bahwa beban ini akan seberat ini. Setiap pagi, Raka bangun lebih awal untuk mulai bekerja sebagai pemulung. Ia mengayuh sepeda tuanya dengan karung besar tergantung di bagian belakang. Aku sering melihatnya dari jendela kontrakan kecil kami. Wajahnya penuh semangat meskipun tubuhnya tampak lelah. Sementara itu, aku membantu neneknya, yang tinggal tidak jauh dari kami, menjual gorengan di depan rumahnya. Penghasilan kami sangat minim, tapi kami berusaha menjalani hari-hari dengan rasa syukur. Namun, ada satu hal yang sulit kuhindari, hinaan dari ayahku. Setiap kali aku pulang ke rumah orang tuaku, baik untuk membantu ibuku atau sekadar ingin bertemu mereka, ayah selalu menyambutku dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi, bagaimana rasanya jadi istri pemulung? Apa kamu sudah cukup menderita? Katanya suatu sore saat aku datang membawa kue buatan nenek Raka. Suaranya dingin, menusuk hatiku seperti jarum yang tajam. Aku mencoba menahan air mata, tapi kadang-kadang aku tidak bisa. Ayah, tolong jangan bicara seperti itu tentang Raka. Dia bekerja keras untuk memberikan yang terbaik untukku. Ujarku pelan, berharap ayah bisa sedikit memahami. Namun, ayah hanya tertawa sinis. Keras? Memulung sampah itu disebut kerja keras? Nisa, kamu benar-benar buta. Lihat dirimu sekarang. Kamu dulu anak tunggal yang dimanja, sekarang jadi istri pemulung. Apa kamu tidak merasa malu? Kata-kata itu terus terngiang di telingaku bahkan setelah aku meninggalkan rumah orang tuaku. Kadang-kadang, aku merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar emosi. Di satu sisi, aku ingin tetap teguh pada cintaku kepada Raka. Di sisi lain, aku tidak bisa menyangkal bahwa kata-kata ayah selalu meninggalkan luka mendalam di hatiku. Suatu hari, situasi menjadi semakin buruk. Raka jatuh sakit karena kelelahan. Ia demam tinggi dan tidak bisa bekerja selama beberapa hari. Kami tidak punya cukup uang untuk membeli obat atau memeriksakan dirinya ke dokter. Aku panik, tapi aku tahu satu-satunya tempat yang bisa kudatangi adalah rumah orang tuaku. Dengan berat hati, aku memutuskan untuk pulang ke sana, berharap ayah dan ibu mau membantu meskipun hanya sedikit. Saat aku tiba di rumah, ibu langsung menyambutku dengan wajah khawatir. Nisa, kenapa kamu datang? Ada apa? Tanyanya lembut. Aku menjelaskan kondisi Raka dan meminta pinjaman uang untuk membeli obat. Namun, sebelum ibu sempat menjawab, ayah muncul dari ruang tamu. Wajahnya langsung berubah masam saat melihatku. Jadi, sekarang kamu datang minta bantuan? Setelah kamu menikahi pemulung itu, sekarang kamu kembali ke sini karena dia tidak bisa memberimu apa-apa? Bentaknya dengan nada penuh kemarahan. Ayah, Raka sedang sakit. Kami tidak punya uang untuk membeli obat. Tolong, hanya kali ini saja, pintaku dengan suara bergetar. Namun ayah hanya menggeleng-gelengkan kepala. Tidak, Nisa. Jika kamu memilih untuk menikahi pemulung, maka tanggung sendiri akibatnya. Jangan harap aku akan membantu orang sepertinya. Hatiku hancur mendengar kata-kata itu. Aku merasa seperti ditolak oleh darah dagingku sendiri. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus kembali ke kontrakan dan mencari cara lain untuk membantu Raka. Saat aku tiba di rumah, Raka masih terbaring, lemah di kasur tipis kami. Melihat wajahnya yang pucat,
Aku merasa semakin putus asa. "Kenapa kamu kelihatan begitu sedih?" Tanyanya lemah saat aku duduk di sampingnya. Aku gagal mendapatkan uang untuk obatmu," jawabku, suaraku nyaris pecah. Raka tersenyum lemah. "Jangan khawatir, sayang. Aku akan baik-baik saja. Kita pasti bisa melewati ini bersama-sama." Aku menangis dalam diam, merasa bersalah karena tidak bisa membantu suamiku. Tapi di tengah semua kesedihan itu, ada satu hal yang membuatku tetap bertahan. Janji Raka. Ia selalu berkata bahwa ia akan membuktikan bahwa cintanya padaku bukanlah kesalahan. Ia berjanji akan bekerja lebih keras lagi agar kami bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Beberapa hari kemudian, kondisi Raka mulai membaik. Ia kembali bekerja sebagai pemulung, meskipun tubuhnya masih terlihat lemah. Aku membantunya sebisa mungkin, membersihkan barang-barang bekas yang ia bawa pulang dan menjualnya ke pengepul. Meski penghasilan kami sangat kecil, kami berusaha menjalani hari-hari dengan rasa syukur. Namun, tekanan dari keluargaku tidak berhenti. Suatu sore, saat aku sedang membantu nenek Raka menjual gorengan, ayah tiba-tiba muncul. Wajahnya tampak marah, dan matanya penuh dengan kebencian. "Apa yang kamu lakukan di sini, Nisa? Masih belum cukup menderita ya? Sekarang kamu jadi pedagang gorengan juga?" katanya dengan nada merendahkan. "Ayah, aku hanya membantu nenek Raka. Kami sedang berusaha membangun kehidupan kami," jawabku. "Berusaha tetap tenang. Berpura-puralah sekeras yang kamu mau, Nisa. Tapi ingat, kamu telah menurunkan derajat keluarga ini. Jangan harap aku akan memaafkanmu," katanya dingin sebelum pergi meninggalkanku. Aku menundukkan kepala, merasa malu dan marah pada saat yang sama. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Aku harus terus berjuang demi masa depanku bersama Raka. Aku percaya, suatu hari nanti, ayah akan melihat betapa kerasnya kami bekerja dan betapa tulusnya cinta kami. Di tengah semua tekanan ini, satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan terus berdiri di sisi Raka, apapun yang terjadi. Karena aku tahu, di balik segala kesulitan ini, ada harapan yang menanti di ujung jalan. Hari-hari berlalu dengan perlahan, tapi aku dan Raka terus berusaha menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Meskipun tekanan dari keluargaku masih ada, kami tidak pernah menyerah. Kami tahu bahwa kehidupan ini adalah ujian, dan satu-satunya cara untuk melewatinya adalah dengan kerja keras dan keyakinan. Suatu malam, setelah seharian bekerja, Raka duduk di sampingku di teras kontrakan kami yang sederhana. Wajahnya tampak serius, seperti sedang memikirkan sesuatu yang penting. "Nisa," katanya, pelan. "Aku punya ide." Aku menoleh padanya, penasaran. "Ide apa?" tanyaku. "Aku ingin mencoba berjualan bakso," jawabnya dengan nada penuh semangat. Beberapa minggu lalu, aku melihat banyak orang di pasar tradisional membeli bakso. Aku pikir, kalau kita bisa membuat bakso yang enak dan harganya terjangkau, pasti akan banyak pembeli. Aku terkejut mendengar idenya. Berjualan bakso tentu bukan hal yang mudah, apalagi kami tidak punya modal sama sekali. Tapi melihat mata Raka yang bersinar penuh harapan, aku tidak bisa menolaknya. "Kita tidak punya uang untuk memulai usaha itu, Raka," kataku hati-hati. Raka tersenyum. "Aku sudah memikirkannya. Aku punya teman lama yang mungkin bisa membantu kita. Dia memiliki warung kecil di pasar dan dia bersedia memberikan pinjaman kecil untuk memulai usaha ini." Aku merasa ragu. Pinjaman? Itu berarti kami harus berutang. Tapi melihat tekad Raka yang begitu kuat, aku akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku percaya padamu," kataku pelan. Esok harinya, Raka pergi menemui temannya di pasar. Setelah beberapa jam, ia kembali dengan senyum lebar di wajahnya. Teman itu setuju untuk meminjamkan uangnya. "Kita bisa mulai besok," katanya dengan nada gembira. Kami langsung memulai persiapan. Raka belajar resep bakso dari neneknya, yang ternyata pernah menjadi penjual bakso di masa mudanya. Sementara itu, aku membantu mempersiapkan bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan.
Dengan modal pinjaman kecil itu, kami berhasil membeli gerobak bekas, panci besar, dan bahan-bahan dasar untuk membuat bakso. Hari pertama berjualan adalah pengalaman yang mendebarkan. Kami membuka lapak kecil di sudut pasar tradisional, tempat yang ramai dikunjungi oleh ibu-ibu dan pekerja. Aku membantu melayani pelanggan, sementara Raka sibuk memasak bakso di belakang gerobak. Awalnya, hanya ada beberapa orang yang mencoba bakso kami. Namun, setelah mereka mencicipinya, mereka langsung memuji rasa bakso yang enak dan harganya yang murah. "Enak sekali, Mbak. Baksonya kenyal dan kaldunya gurih," kata seorang ibu yang datang bersama anaknya. Aku tersenyum senang mendengar pujian itu. Perlahan-lahan, pelanggan mulai berdatangan. Hari pertama itu, kami berhasil menjual habis semua bakso yang kami buat. Raka dan aku pulang ke kontrakan dengan perasaan lega dan bahagia. Meskipun keuntungan yang kami dapatkan tidak seberapa, itu cukup untuk membuat kami yakin bahwa usaha ini bisa berkembang. Namun, tantangan belum berakhir. Beberapa hari kemudian, saat kami sedang sibuk melayani pelanggan, ayah tiba-tiba muncul di pasar. Ia tampak marah saat melihatku berdiri di balik gerobak bakso, membantu Raka melayani pembeli. "Apa ini? Sekarang kamu jadi pedagang bakso juga? Apalagi yang akan kamu turunkan dari derajatmu, Nisa?" bentaknya dengan suara keras. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada kami. Aku merasa malu, tapi aku tidak mau menyerah. "Ayah, ini adalah usaha kami. Kami sedang berjuang untuk membangun kehidupan yang lebih baik," kataku dengan suara mantap meskipun hatiku bergetar. "Tidak ada yang lebih baik dari pemulung yang jadi penjual bakso. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga ini," balas ayah dengan nada sinis. Raka maju selangkah, berdiri di sisiku. "Pak Hadi, saya tahu Anda tidak suka pada saya, tapi saya berjanji akan membuktikan bahwa saya bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Nisa. Ini baru permulaan," katanya dengan nada tenang namun tegas. Ayah hanya mendengus, lalu pergi meninggalkan pasar. Aku merasa lega karena Raka tetap teguh dan tidak terpancing emosi. Kami melanjutkan berjualan seperti biasa, meskipun suasana hatiku masih dipenuhi oleh rasa sedih. Namun, semakin hari, usaha kami semakin berkembang. Pelanggan mulai berdatangan lebih banyak, dan kami bahkan harus memesan bahan-bahan dalam jumlah yang lebih besar. Raka mulai mempekerjakan satu orang untuk membantu kami di gerobak. Aku merasa bangga melihat bagaimana Raka mengelola usaha ini dengan penuh dedikasi. Ia tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas bakso kami. Setelah beberapa minggu, kami berhasil mengembalikan pinjaman kepada teman Raka. Bahkan, kami mulai bisa menabung sedikit demi sedikit. Aku merasa ada harapan baru dalam hidup kami. Meskipun tekanan dari keluargaku masih ada, aku tahu bahwa kami sedang berada di jalur yang benar. Suatu sore, setelah seharian berjualan, Raka duduk di sampingku di teras kontrakan. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya bersinar dengan kebahagiaan. "Nisa, kita bisa melakukannya. Usaha ini akan terus berkembang," katanya dengan nada penuh keyakinan. Aku tersenyum, merasa lega dan bahagia. "Aku tahu, Raka. Kita akan terus berjuang bersama. Di tengah semua kesulitan ini, satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan terus bekerja keras untuk membuktikan bahwa cinta kami bukanlah kesalahan. Dan aku yakin, suatu hari nanti, ayah akan melihat betapa kerasnya kami berjuang dan betapa tulusnya cinta kami." 4 bulan telah berlalu sejak kami memulai usaha bakso di pasar tradisional. Awalnya, aku tidak pernah membayangkan bahwa usaha kecil-kecilan ini akan berkembang begitu pesat. Setiap hari, gerobak bakso kami semakin ramai dikunjungi pelanggan. Dari awalnya hanya beberapa orang yang mencoba bakso kami, kini antrian panjang sudah menjadi pemandangan biasa di depan gerobak. Bahkan, ada beberapa pelanggan setia yang datang setiap hari hanya untuk menikmati bakso buatan Raka. Raka bekerja tanpa kenal lelah. Ia selalu bangun lebih awal untuk mempersiapkan bahan-bahan dan memasak kaldu hingga sempurna. Aku membantu melayani pelanggan, mengatur stok, dan sesekali membantu memasak jika sedang sangat sibuk. Kami bekerja sebagai tim,
saling mendukung satu sama lain. Meskipun tubuh kami sering terasa lelah, hati kami dipenuhi oleh rasa syukur dan kebahagiaan. Tidak hanya itu, usaha kami mulai dikenal di luar pasar tradisional. Beberapa pelanggan merekomendasikan bakso kami kepada teman-teman mereka, dan lambat laun nama Bakso Raka mulai tersebar di kota kecil kami. Seorang pengusaha lokal bahkan datang ke gerobak kami suatu sore dan menawarkan kerjasama untuk membuka cabang pertama di pusat kota. Awalnya, aku merasa ragu karena kami belum memiliki cukup modal untuk ekspansi. Namun, Raka meyakinkanku bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Kita bisa memulainya dengan pinjaman kecil dari bank, kata Raka suatu malam saat kami duduk bersama di teras kontrakan. Aku sudah mempelajari semua prosesnya. Jika kita berhasil, kita bisa membayar pinjaman itu dalam waktu singkat. Aku mengangguk, meskipun masih merasa cemas. Tapi melihat keyakinan di matanya, aku tahu bahwa ini adalah langkah yang harus kami ambil. Kami akhirnya mengajukan pinjaman ke bank dan berhasil mendapatkan modal untuk membuka cabang pertama kami. Dengan bantuan pengusaha lokal tersebut, kami menyewa sebuah kios kecil di pusat kota dan mulai menjual bakso di sana. Cabang pertama kami langsung disambut dengan antusias oleh warga kota. Dalam waktu kurang dari sebulan, kios kami menjadi salah satu tempat makan favorit di kota. Pelanggan memuji rasa bakso kami yang unik dan harga yang tetap terjangkau. Melihat kesuksesan ini, Raka memutuskan untuk membuka cabang-cabang baru di beberapa lokasi strategis lainnya. Dalam waktu 4 bulan, kami sudah memiliki 5 cabang bakso yang tersebar di seluruh kota. Namun, kesuksesan ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi kami. Aku juga merasa lega, karena akhirnya kami bisa membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan bisa membawa hasil yang luar biasa. Setiap kali aku melihat senyum puas para pelanggan, aku merasa bangga pada Raka. Dia benar-benar telah membuktikan janjinya padaku, bahwa ia bisa memberikan kehidupan yang layak untukku. Di tengah kesibukan ini, hubungan kami dengan keluargaku masih belum membaik. Ayah tetap menolak untuk berbicara denganku, meskipun ibu kadang-kadang diam-diam mengirimkan pesan singkat untuk menanyakan kabarku. Aku tahu bahwa ayah masih merasa malu dan marah karena aku menikahi pemulung. Tapi aku percaya, suatu hari nanti, ia akan melihat betapa kerasnya kami bekerja dan betapa tulusnya cinta kami. Suatu sore, setelah seharian bekerja di kantor pusat bakso kami, Raka duduk di sampingku dengan wajah serius. "Nisa, aku ingin mengundang keluargamu untuk makan malam di salah satu cabang kita," katanya pelan. Aku terkejut mendengar idenya. "Apa? Maksudmu mengundang ayah dan ibu?" "Iya," jawabnya mantap. "Ini saat yang tepat untuk membuktikan diri kita. Kita sudah bekerja keras selama ini, dan sekarang saatnya mereka melihat hasilnya." Aku merasa ragu. Bagaimana jika ayah menolak atau bahkan menghina kami lagi? Tapi melihat tekad Raka yang begitu kuat, aku akhirnya mengangguk. "Baiklah, aku percaya padamu." Keesokan harinya aku mengirimkan undangan kepada ayah dan ibu untuk makan malam di cabang utama bakso kami. Aku tidak memberitahukan bahwa restoran itu milik Raka. Aku hanya mengatakan bahwa aku ingin mengajak mereka makan malam di sebuah tempat spesial. Awalnya ayah menolak, tapi ibu berhasil membujuknya untuk datang. Malam itu aku dan Raka menunggu kedatangan mereka di restoran. Hati kami dipenuhi oleh campuran rasa tegang dan harapan. Akhirnya ayah dan ibu tiba. Wajah ayah tampak dingin, sementara ibu tersenyum tipis. Mereka duduk di meja yang telah kami siapkan, dan aku mulai memesan makanan untuk mereka. "Apa ini tempat yang kamu maksud, Nisa?" tanya ayah dengan nada sinis. "Restoran bakso? Apa kamu pikir ini tempat yang pantas untuk keluarga kita?" Aku menahan napas, takut akan reaksi ayah. Namun, sebelum aku sempat menjawab, Raka muncul dari dapur dengan celemek putih yang masih terlihat bersih. "Selamat malam, Pak Hadi, Bu Sari," katanya dengan senyum hangat. "Terima kasih sudah datang ke restoran kami." Ayah terkejut melihat Raka. "Restoran kalian? Maksudmu, ini milikmu?" Raka mengangguk. "Iya, Pak. Ini adalah salah satu cabang bakso Raka.
Kami sudah memiliki 5 cabang di kota ini. Dan alhamdulillah, bisnis kami berkembang dengan baik. Ayah terdiam, wajahnya dipenuhi oleh kebingungan dan rasa tidak percaya. Ia melihat sekeliling restoran, memperhatikan betapa ramainya tempat itu. Para pelanggan tampak puas menikmati bakso, dan beberapa di antaranya bahkan memuji rasa bakso kami. Inilah hasil kerja keras kami selama 4 bulan terakhir, lanjut Raka. Saya tahu Anda tidak pernah percaya pada saya, Pak Hadi. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Nisa. Ini bukan tentang status sosial, tapi tentang cinta dan komitmen. Ayah tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, wajahnya penuh dengan emosi yang sulit diartikan. Ibu menatap Raka dengan mata berkaca-kaca, sepertinya ia merasa bangga melihat perjuangan kami. Setelah beberapa saat, ayah akhirnya angkat bicara. Aku tidak tahu harus berkata apa. Katanya pelan. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Nisa. Dan inilah yang terbaik untuk Nisa, balas Raka dengan nada tenang. Saya mencintainya, dan saya akan terus bekerja keras untuk membuatnya bahagia. Aku merasa air mataku mulai mengalir. Selama ini, aku selalu berharap ayah bisa melihat betapa tulusnya cinta Raka padaku. Dan malam itu, akhirnya ia melihatnya. Malam itu, suasana di restoran bakso Raka terasa begitu tegang. Ayahku duduk dengan wajah penuh emosi yang sulit diartikan, campuran antara rasa malu, kebingungan, dan mungkin sedikit penyesalan. Ibu hanya diam, matanya berkaca-kaca saat ia melihat bagaimana Raka berdiri teguh di sampingku, membela cinta kami dengan sepenuh hati. Aku sendiri merasakan jantungku berdebar kencang, menunggu reaksi ayah yang bisa saja mempermalukan kami lebih jauh. Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, aku melihat sesuatu yang berbeda dari ayah. Ada keraguan di matanya, seperti ia mulai menyadari bahwa selama ini ia salah menilai Raka. Setelah beberapa saat hening, akhirnya ayah angkat bicara. Suaranya tidak lagi keras atau penuh kemarahan seperti biasanya, melainkan pelan dan terdengar lelah. Raka, katanya, aku harus mengakui bahwa aku salah menilaimu. Selama ini aku hanya melihatmu sebagai pemulung tanpa masa depan. Tapi malam ini, aku melihat seorang pria yang bekerja keras demi keluarganya. Kamu telah membuktikan dirimu. Aku tidak bisa menahan air mata mendengar kata-kata itu. Aku tahu betapa sulitnya bagi ayah untuk mengakui kesalahannya, terutama di depan orang lain. Raka tersenyum, wajahnya dipenuhi oleh rasa lega dan kebahagiaan. Terima kasih Pak Hadi, katanya dengan nada hormat. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya layak mendampingi Nisa. Saya mencintainya, dan saya akan terus berusaha menjadi suami yang baik untuknya. Ayah mengangguk pelan, lalu menoleh padaku. Matanya tampak lembut, tidak seperti biasanya. Nisa, maafkan ayah. Ayah terlalu keras kepala dan terlalu bangga pada status sosial. Ayah tidak pernah melihat betapa bahagianya kamu bersama Raka. Maafkan ayah karena sudah membuatmu menderita. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Air mataku terus mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan dan kebahagiaan. Aku langsung memeluk ayah, merasakan kedekatan yang sudah lama hilang di antara kami. Tidak apa-apa ayah, kataku pelan. Aku tahu ayah hanya ingin yang terbaik untukku, dan aku juga ingin ayah tahu bahwa Raka adalah yang terbaik untukku. Ibu ikut menangis, memeluk kami berdua. Suasana yang tadinya tegang berubah menjadi hangat dan penuh haru. Malam itu, kami akhirnya bisa melepas semua beban yang selama ini membebani hubungan kami. Setelah makan malam, ayah dan ibu pulang dengan wajah yang lebih tenang. Sebelum pergi, ayah sempat berjanji untuk datang lagi ke restoran bakso kami. Aku akan membawa teman-temanku untuk mencoba bakso ini, katanya sambil tersenyum tipis. Kamu benar-benar hebat, Raka. Setelah mereka pergi, aku dan Raka duduk di teras restoran, menikmati udara malam yang sejuk. Kita berhasil, Nisa, kata Raka dengan senyum puas. Kita akhirnya membuktikan pada semua orang bahwa cinta kita bukanlah kesalahan. Aku mengangguk,
merasa lega dan bahagia. Iya, Raka. Kita sudah melewati semua ujian ini bersama-sama. Sekarang kita bisa melanjutkan hidup kita tanpa rasa takut atau ragu. Beberapa minggu setelah malam itu, hubungan kami dengan keluargaku semakin membaik. Ayah sering datang ke restoran bakso kami, kadang-kadang membawa teman-temannya untuk mencicipi bakso. Ia bahkan mulai memberikan saran-saran bisnis kepada Raka, meskipun awalnya ia masih merasa canggung. Ibu sering datang membantu di dapur, belajar cara membuat bakso dari nenek Raka. Melihat mereka berbaur dengan kehidupan kami membuat hatiku dipenuhi oleh rasa syukur. Usaha bakso kami terus berkembang pesat. Dalam waktu 6 bulan kami sudah memiliki 10 cabang di seluruh kota, dan nama Bakso Raka menjadi salah satu merek terkenal di daerah kami. Kami juga mulai mempekerjakan lebih banyak orang, termasuk beberapa mantan pemulung yang ingin mengubah hidup mereka. Raka selalu percaya bahwa kesuksesan bukan hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang membantu orang lain. Suatu hari, aku dan Raka memutuskan untuk membeli rumah baru yang lebih besar dan nyaman. Kami juga mulai merencanakan masa depan kami, termasuk memiliki anak. Aku merasa bahwa hidup kami akhirnya memasuki babak baru yang penuh kebahagiaan dan ketenangan. Di tengah semua kesuksesan ini, aku tidak pernah melupakan perjuangan kami. Aku tahu bahwa semua ini tidak datang dengan mudah. Kami harus melalui banyak ujian, tekanan dari keluarga, hinaan dari orang-orang di sekitar kami, dan kerja keras yang tak kenal lelah. Tapi semua itu membuat kami semakin kuat sebagai pasangan. Suatu sore, saat aku duduk di teras rumah baru kami, aku melihat Raka sedang bermain dengan seekor anjing kecil yang baru kami adopsi. Wajahnya dipenuhi oleh kebahagiaan, sama seperti saat pertama kali aku bertemu dengannya di pasar tradisional. Aku tersenyum, merasa bersyukur atas segala yang telah kami capai. Nisa, panggil Raka tiba-tiba. Terima kasih sudah selalu percaya padaku. Aku tertawa kecil, lalu mendekatinya. Aku juga harus berterima kasih padamu, Raka. Karena kamu, aku belajar arti cinta yang sebenarnya. Kami saling berpegangan tangan, merasakan kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh dua insan yang saling mencintai dan saling mendukung. Di balik semua kesulitan yang pernah kami hadapi, ada satu hal yang pasti. Cinta kami telah membawa kami ke tempat yang jauh lebih baik. Dan aku tahu, selama kami tetap bersama, tidak ada yang tidak mungkin.